Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas kemurahan dan berkat kasih setia Tuhan, kita dipertemukan kembali melalui doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita mau semua berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan kemurahan yang daripada Tuhan. Kami boleh dipertemukan kembali melalui doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kiranya Roh Kudus mau tolong kami, kiranya Allah sendiri mau pimpin di dalam doa pagi online pada saat pagi hari ini, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara doa pagi online pada saat pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan pada saat pagi hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-45, pasal yang ke-6, ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-52. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, yaitu ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan mereka tetap degil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita di atas adalah di mana peristiwa setelah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki banyaknya, sedangkan yang datang lebih dari itu. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus membuat mukjizat, memberikan makan kepada mereka dengan 5 roti dan 2 ikan untuk makan
begitu banyak, 5.000 orang laki-laki dan belum perempuan dan anak-anak. Dan setelah itu sisa 12 bakul. Setelah peristiwa itu, orang-orang masih ada di situ yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan bacaan kita adalah pada waktu itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi ke seberang terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan perahu pada saat itu, dengan perahu yang didayung, dengan perahu layar. Nah, mereka ke seberang ke Betsaida, dan orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus pun, yang mereka sudah kenyang, Tuhan Yesus juga menyuruh supaya mereka pulang karena waktunya juga sudah hampir malam. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sendiri. Setelah pada saat malam, tadi kita membaca murid-murid Tuhan Yesus pada saat di perahu dia menyeberang ke Betsaida, ada angin sakal, yaitu angin yang berlawanan arah dengan lajunya perahu mereka, sehingga mereka mendayung dengan sangat kerasnya. Pada saat itulah murid-murid Tuhan mulai menjadi agak kebingungan, panik. Mungkin juga menurut perkiraan saya, mereka sudah lupa akan Tuhan Yesus yang sebenarnya ada bersama dengan mereka. Sehingga pada saat itu, pada malam itu, kurang lebih jam 3, Tuhan Yesus pun sebenarnya ada bersama dengan mereka. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus pun dilihat oleh murid-muridnya. Sebenarnya mereka berteriak. Mungkin perkiraan saya pun mereka baru ingat, oh iya, ada Yesus di dalam kita. Lalu setelah mereka memanggil Yesus, setelah mereka ingat akan Yesus, dengan sangat payahnya mereka mendayung perahu itu, Tuhan Yesus pun langsung segera ia menolong. Dan Tuhan Yesus berkata pada ayat yang ke-50, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu pun Tuhan Yesus bersama dengan mereka dan angin pun reda, dan mereka sungguh merasakan sukacita. Di dalam hal ini mereka diingatkan setelah Tuhan Yesus menghampiri mereka. Seperti tema pada saat doa pagi hari ini, yaitu tenanglah kini hatiku.
Lagu ini diciptakan oleh seorang pendeta muda yang pada waktu itu tahun 1862, yaitu bernama Joseph Henry Gilmore. Pada saat pendeta muda ini, Gilmore ini, dia mempersiapkan sebuah khotbah pada suatu ibadah. Waktu itu terjadi perang saudara yang ada di Amerika Serikat, sehingga Gilmore pada waktu itu dia sangat bingung, dia sangat kacau pikirannya. Tetapi pada saat itulah Gilmore dia menyerahkan seluruh apa yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu dia akan memberitakan firman Tuhan. Dan pada saat itulah dia menulis lagu ini, yaitu Tenanglah Kini Hatiku, yang kita sekarang boleh menyanyikannya, yaitu dari KJ 410. Judul pada saat Gilmore itu adalah He Led Me, yaitu dia memimpinku pada saat apapun yang terjadi. Pada waktu itu Gilmore merasakan bahwa pada saat dia tidak bisa berpikir, pada saat dia tidak bisa melakukan untuk menyusun khotbah, dia tahu bahwa Tuhan memimpin dia di dalam tiap langkah kehidupannya, sehingga dia menjadi tenang. Dan untuk sekarang kita mengenal lagu itu di dalam KJ 410, Tenanglah Kini Hatiku, yang menggambarkan ada rasa pasrah, ada rasa ketenangan, dan ada rasa keyakinan bahwa Allah senantiasa memegang tangan umatnya dalam situasi apapun, dalam kesusahan, baik itu di malam gelap, di taufan yang seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu alami. Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan juga dengan Gilmore pada waktu itu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di tofan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Itulah lirik lagu daripada hatiku, tenanglah kini hatiku.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun juga, mungkin seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Suasana malam, terjadi angin sakal di mana dia harus berjuang, dia harus melawan, dia harus mendayung terus supaya perahu itu tetap jalan dan melawan arus. Seperti juga pendeta Gilmore waktu itu. Biarpun pada saat itu ada perang saudara di Amerika, dia punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Yesus selalu bersama dengan kita. Pada saat itu Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Seperti kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kepada kita perkataan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Karena dengan disitulah Yesus selalu bersama dengan kita. Yesus selalu menolong, menyertai, dan memberkati setiap langkah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi di dalam setiap apa yang kita perbuat, mungkin di pekerjaan kita, mungkin di aktivitas kita, dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah kini hatiku. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk di dalam doa syafaat. Kita mau menyerahkan hidup kita. Kita mau percayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah kita selalu menyertai, selalu menolong, dan selalu memberkati tiap langkah kehidupan kita, sehingga kita menjadi tenang di dalam menghadapi segala situasi, segala apapun juga yang ada, yang menerpa di dalam kehidupan kita. Mari kita semua mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami boleh diingatkan untuk kami boleh selalu ingat berserah dan juga mohon perlindungan, pimpinan, tuntunan daripada Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan ketenangan. Seperti Tuhan Yesus juga sudah mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam Yesus kita semua boleh menjadi pemenang.
kita boleh menjadikan hidup damai sejahtera di tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah memperhatikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada semua yang mendengarkan doa pagi online pada saat pagi hari ini. Mungkin mereka di dalam kondisi yang terjepit. Mungkin mereka ada yang di dalam kondisi yang sakit Tuhan. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Percayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya, pemilik hidup kita. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan, atas kasih setia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Untuk kami boleh mendapatkan keselamatan, untuk kami boleh mendapatkan anugerah, kasih, dan penyertaan. Saya percaya dan kami semua percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami semua hari depan yang penuh dengan harapan. Pada saat pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk Gereja Kristen Indonesia Gatot Subroto Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati di dalam aktivitasnya, di dalam programnya. Sebentar lagi kami akan merayakan HUT RI yang ke-81. Kiranya Tuhan juga akan menyertai supaya kami boleh mendapatkan benar-benar kemerdekaan itu ada di dalam kehidupan kami. Kami boleh merayakan dengan sukacita, dengan penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, karena Allah memberikan penyertaan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kemutuk Lor maupun juga Bajem Wangon. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai tiap program, tiap acara yang sudah mereka susun. Mereka juga akan merayakan perayaan HUT RI yang ke-81. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah, baik sekolah di bawah YP3K maupun TK KB Kristen Kasih Ibu. Kiranya Tuhan juga memberkati, baik anak-anak, banyak yang boleh mendaftar, boleh dia setia beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati juga guru-guru yang mengajar, Tuhan juga memberkati yayasan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan, baik di Yakum ataupun di yayasan Kristen yang lain. Tuhan juga memberkatinya, supaya semuanya boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan, baik dari Bapak Presiden sampai dengan RT RW. Tuhan memberkati supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami pada hari ini
dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Kami selalu ada memohon penyertaan dan kasih setia Tuhan, karena saya percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan menjadi tenang. Tenanglah kini hatiku, karena Allah ada bersama dengan kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai bertemu pada doa pagi online pada yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.